pertama di sini saya kan mau interview Bapak driver yang bernama Utomo Jamal. Saya sudah menanyakan Bapak driver dan bisa untuk diberikan waktunya untuk interview. Terima kasih. Ini saya akan langsung menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Tugas dari yang Bapak apa? Iya, iya, iya. Perjalanan saya sebenarnya di konsultan posisi sama perencanaan. Iya. Nah, dari pekerjaan Bapak ini, Bapak paling suka pekerjaan apa? Kalau sesuai bidang, sesuai pendidikan kan memang di konsultan proyek itu. Tapi kan saya kadang-kadang perasaan jenuh berbuat penat untuk sama teman-teman di lapangan. Bapak dapat pengalaman menantang itu dari pekerjaan Bapak? Yang menantang itu waktu perencanaan di Papua sama penduduk lokal, kita sampai dibawakan kayak parang. Padahal kita kan untuk perencanaan kita harus survei lokasi aja. Bapak pernah sampai Papua? Iya. Bapak daerah lokal sini aja Bapak? Enggak. Jadi emang untuk Papua itu Iya, apalagi kalau untung masih yang di Papua, di Kabupaten Asmat itu masih mending kan. Iya, lebih ekstrim. Tapi Papua pegunungan itu. Maksudnya untuk pekerjaan dia, kita kan tetap ke bidang kita ya, keterampilan untuk si perencanaan. Yang driver ini kan apa ya? Racing otak, jenuh lah. Iya. Ya, maksudnya gini, orang kan punya ketertarikan sama punya pengalaman masing-masing. Di daerah pekerjaan dengan kemampuan kita, kalau kita mencintai pekerjaan, insya Allah akan di Bapak hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Al. Di sini aku akan mewawancarai salah satu kantinku yang favorit, Outlet Santai, di mana mereka menjual teh yang sangat enak sekali. Setiap aku istirahat pasti aku kesini. Dan di sini aku bersama karyawan dari Santai. Dan siapa ini? Aku Nuning. Nuning. Oke, Mbak Nuning akan kutanya-tanyai beberapa pertanyaan yang mungkin kalian juga menanyai tentang santai-santai. Oh, santai-santai. Oke, Mbak Nuning, apa pekerjaan Mbak Nuning setiap hari di Santai ini? Oke, dari mulai buka ya. Pas awal itu aku prepare alat-alatnya. Habis itu list barang. Kan kalau sore kan udah dipakai ya barang-barangnya. Terus kemungkinan juga paginya udah habis, jadi harus kirim list barang. Setelah itu baru prepare terkait teh. Kayak nyiapin teh, dari teh yang didandang dipindah ke box, terus disiapin di cup, nyiapin cupnya sendiri,
Terus juga kayak prepare bahan-bahan lain kayak lemon dan masih banyak lain. Oke. Jadi setiap hari Mbak Nuning selalu memprepare dengan sangat dengan kasih sayang ini, Mbak. Apa yang paling Mbak Nuning sukai dari pekerjaan Mbak Nuning sendiri? Gini, aku kayak sedikit cerita ya. Iya. Aku kan dulunya itu anak organisasi dan nggak punya penghasilan. Nah, lewat santai ini aku tetap bisa berorganisasi tapi juga berpenghasilan. Terus juga di organisasi itu aku kan niatnya cari relasi ya. Oh, iya. Ternyata nggak cuma lewat organisasi tapi lewat santai ini, lewat kerja di sini malah justru nambah relasi. Apa bagian paling menantang dari pekerjaan Mbak Nuning ini? Bagian paling menantang. Iya, seperti mungkin halnya ada kadang terganggu dengan proyek-proyek seperti ini yang setiap hari harusnya sunyi, tenang, mendengarkan pembicaraan orang, tapi malah terganggu dengan proyek. Kalau aku sih pas awal kerja ya, karena aku tuh aslinya bukan anak yang ekstrovert tadi nih, tapi karena kerja di sini jadi ekstrovert. Terus tantangan kedua nih itu, kalau ketemu customer yang random, aku pernah kayak dimarah-marahin gitu kan Unimus rame ya. Iya, Terus kadang sampai bludak pembelinya, dan ada sih sampai marah-marah kayak gitu kan, harus siap mental ya kalau kayak gitu. Iya. Keterampilan apa aja yang mungkin menurut Mbak Nuning itu sangat penting untuk pekerjaan ini bisa dibilang F&B ya, Mbak? Iya. Food and beverage, tapi beverage doang. Oke, apa itu, Mbak? Keterampilan yang penting buat kerja di sini gitu. Iya. Pertama harus bisa ngomong. Kenapa gitu? Kalau misal penjual dia nggak bisa bawa si pembelinya enjoy di sini, pasti kan kayak apa sih kok jualan kayak gitu kan. Nah, pertama berarti itu bisa ngomong, bisa komunikasi sama si customer. Kedua, bisa manage waktu. Kayak tadi nih, kayak pembelinya rame, sedangkan teh itu harus dimasak terus kan. Kayak habis masak. Nah, harus bisa manage waktu buat masak tapi tetap bisa ngelayani. Ketiga, harus cekatan. Cekatan. Okay. Harus disiplin teman-teman. Istilahnya ya kita tidak bisa leda-lede gitu loh. Jadi kalau kalian yang mungkin setiap hari leda-lede di rumah, malas-malasan disuruh beli Masako tapi ngomongnya sik lagi satu game belum menang, masih ranked, ya kalian tidak pantas untuk menjadi barista teh. Oke, pertanyaan terakhir, sorry, agak belibet teman-teman. Saran apa yang mungkin Mbak Nuning ini berikan kepada seseorang yang mau melakukan buka bisnis seperti es teh jumbo ini? Buat yang mau buka bisnis. Iya, mungkin buka bisnis. Iya, benar. Kalau yang mau buka bisnis ya, saranku sih sabar. Karena apa? Untungnya jualan ini tuh nggak banyak. Jadi kalau teh itu marginnya tipis. Nggak bisa sih serta-merta terus langsung buka cabang banyak. Itu nggak bisa, harus sabar. Kedua, harus ulet, laten. Kalau nggak gitu, misal nih hari ini kalau hujan, pasti kan penghasilannya sedikit. Nah, kalau dia nggak ulet, pasti ya wis lah tutup gue kan. Oh iya, benar. Oh iya, kadang ada ya Mbak penjual. Aku pernah ngeliat di salah satu platform kayak Google, YouTube atau Instagram itu ada penjual nasi goreng yang buka sesuka hatinya sendiri. Jadi ya buka hari ini. Hari ini sedang hujan atau mungkin politik lagi panas, aku malas berjualan, seperti itu. Oke, mungkin kata-kata terakhir nih dari Mbak Nuning sendiri, semangat untuk penonton atau yang sedang lihat ini apa itu? Kalau aku sih pesan buat sesama mahasiswa, jangan takut keluar dari zona nyaman. Kayak aku yang nyaman di organisasi, tapi aku nggak pernah takut buat keluar dari zona nyaman. You never let somebody close to you. Just promise me that you never let me down, and all of it's gonna last forever. Believe in me that you
Ya, jadi kita bersama Mbak Amel sebagai perpustakawan yang kita akan wawancarai hari Senin ini. Oke, langsung aja ya Mbak Amel. Pertama, bertanya apa pekerjaan Mbak Amel setiap hari di perpustakaan ini? Oke, sekarang kan kebetulan saya ada di tugasnya di perpustakaan Fakultas Kedokteran. Sehari-hari saya layanan sirkulasi, terus saya juga ngerjain layanan pengecekan ternitin, terus membantu dosen untuk ngupload Javung di repositori, terus apa lagi ya, upload skripsi mahasiswa juga di ePrints. Apa lagi ya? Besaran nih. Atas nama pasar Apa yang Mbak Amel sukai dari pekerjaan sebagai perpustakaan ini? Perpustakawan ya, Mbak? Ya. Pekerjaan yang aku sukai selama jadi pustakawan tuh yang pertama ketemu orang banyak, terutama mahasiswa, karena kadang mereka juga seru-seru, asik-asik orang-orangnya. Terus kalau misalkan lagi bikin event perpus itu juga aku suka karena itu kan mengasah keterampilan dan kemampuan kita juga. Terus aku juga suka kalau misalkan perpus lagi ngadain acara yang berkaitan dengan literasi informasi karena kita bisa meningkatkan kemampuan literasi nggak cuma dari mahasiswa, kadang juga dari tendik dan juga dari orang luar. Gitu. Jadi Mbak Amel ini pendukung literasi untuk masyarakat maju 2045 ya, Mbak? Apa bagian paling menantang dari pekerjaan Mbak Amel ini? Paling menantang. Sebenarnya menurutku sih nggak ada yang menantang yang gimana-gimana banget. Cuman mungkin kalau misalkan kita lagi bikin event, terus kita harus mikirin temanya apa ya kali ini, terus acaranya apa ya biar seru, terus gimana ya caranya menggait mahasiswa Unimus biar banyak yang ikut, banyak yang partisipasi, kayak gitu sih paling yang menantang. Oh, jadi bagian menantangnya waktu di saat event aja ya, Mbak? Dan mungkin saat kayak akreditasi ya itu menantang banget sih, karena harus nyiapin banyak banget berkas kan. Oh, oke. Informasi baru teman-teman. Kirain ya mungkin banyak orang yang mikir kan pustakawan hanya ngecek-ngecek buku, cross check atau apa. Keterampilan apa yang penting di pekerjaan Mbak Amel ini? Kalau menurutku, kalau seseorang mau jadi pustakawan itu yang pertama dia harus rajin baca. Karena harus up to date juga ngikutin perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Terus mereka juga harus teliti, mereka harus cakap, apalagi ya harus sabar juga sih karena kadang mahasiswa tuh ada-ada aja. Oh iya. Pernah ketemu mahasiswa yang mungkin agak apa ya? Kalau kayak non saya pakai bahasa aku yang agak aneh kayak alien datang tiba-tiba ngerusuin perpustakaan itu pernah ada? Sejauh ini sih nggak ada ya, cuman ya kadang kalau misalkan mungkin mahasiswa juga belum paham ya gimana caranya kalau mau ngechat di lingkungan lembaga institusi yang kiranya sopan sistematis gitu loh, kadang kayak gitu sih. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Saran dari Mbak Amel buat orang yang mau mungkin ada yang tertarik nih jadi pustakawan. Saran dari Mbak Amel itu apa? Yang pertama, kalau mau jadi pustakawan, jelas dia harus berniat dan mau ya, dan dia harus paham gitu loh, maksudnya pustakawan tuh kayak gimana. Karena kalau dilihat dari luar itu pasti kerjaannya gitu-gitu aja. Ternyata pas kita jalanin ada banyak hal yang, oh ternyata tuh kayak gini ya, ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Terus dia harus mau belajar terus sih, kayak gitu. Oke. Ya itu serangkaian dari pertanyaan kita dan mungkin ada bonus pertanyaan nih dari aku sendiri. Iya, oke, boleh. Karena Mbak Amel adalah pustakawan, buku yang menarik, yang mungkin favorit dari Mbak Amel itu apa? Saran buku? Genre apa aja ya? Ya genre apa aja? Aku masih suka Laut Bercerita sih. Klise ya, tapi aku suka itu. Oh. Oke, kamu tahu? Tahu. Oh. Ya, saya kurang tahu skenanya buku-buku itu sih.